Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampu Ulumul Hadis Ustazah Ermilia Sari Enhum. Yang kami hormati rekan-rekan mahasiswa. Baiklah, kali ini saya akan membacakan makalah Ulumul Hadis tentang ingkar al-sunnah. Pendahuluan, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah disepakati oleh mayoritas ulama dan umat Islam sebagai sumber kedua ajaran Islam setelah kitab suci Al-Quran. Berbeda dengan Al-Quran, semua ayat-ayatnya disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara mutawatir dan telah ditulis serta dikumpulkan sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, serta dibukukan secara resmi sejak zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sebagian besar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah diriwayatkan secara mutawatir dan perkodifikasiannya pun baru dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah seorang Khalifah Bani Umayyah. Hal yang disebutkan terakhir didukung oleh beberapa faktor lainnya oleh sekelompok kecil atau minoritas umat Islam, dijadikan sebagai alasan untuk menolak otoritas hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hujjah atau sumber ajaran Islam yang wajib ditaati dan diamalkan. Dalam wacana ilmu hadis dikenal dengan kelompok ingkar al-sunnah. Secara paradigma, pemikiran dan pemahaman sejarah ingkar sunnah memang sangat erat dengan golongan Khawarij, Mu'tazilah dan Syiah. Dan dari segi benih kemunculan, mereka sudah tampak sejak masa sahabat. Bahkan kabar tentang akan adanya orang yang mengingkari sunnah sudah pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mempermudah, dan dalam makalah ini akan dibahas satu persatu, yaitu dari pengertian ingkar al-sunnah, sejarah ingkar al-sunnah, argumentasi dan bantahan para ulama terhadap ingkar al-sunnah. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengertian ingkar al-sunnah. Yang kedua, bagaimana sejarah ingkar al-sunnah. Yang ketiga, bagaimana bantahan para ulama tetap tentang ingkar al-sunnah. Pengertian ingkar al-sunnah. Kata ingkar al-sunnah terdiri dari dua kata, yaitu ingkar dan sunnah. Kata ingkar secara etimologis diartikan menolak, tidak mengetahui dan tidak menerima sesuatu, baik lahir dan batin, yang dilatar belakangi oleh faktor ketidaktahuannya atau faktor lain. Dan sunnah adalah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut istilah, paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak hadis atau sunnah sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Sejarah ingkar al-sunnah. Sejarah perkembangan ingkar sunnah hanya terjadi dua masa, yaitu masa klasik dan masa modern. Di antaranya sebagai berikut. Ingkar sunnah yang klasik terjadi pada masa Imam Asy-Syafi'i, yang menolak kehujjahan sunnah dan menolak sunnah sebagai sumber hukum Islam, baik mutawatir atau ahad. Dalam Imam Asy-Syafi'i, yang dikenal sebagai Nasir as-Sunnah atau pembela sunnah, pernah didatangi oleh seorang yang disebut sebagai ahli tentang mazhab, tentang teman-temannya yang menolak seluruh sunnah, baik mutawatir maupun ahad. Ia datang untuk berdiskusi dan berdebat dengan Asy-Syafi'i secara panjang lebar dengan berbagai argumentasi yang ia ajukan. Namun semua argumentasi yang dikemukakan orang tersebut dapat ditangkis oleh Asy-Syafi'i dengan jawaban argumentasi ilmiah dan rasional, sehingga akhirnya ia mengakui dan menerima sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara garis besar, Muhammad Abu Zahra berkesimpulan bahwa ada tiga kelompok
pengingkar sunnah yang berhadapan dengan Asy-Syafi'i, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menolak sunnah secara keseluruhan. Golongan ini hanya mengakui Al-Quran saja yang dapat jadikan hujjah. Yang kedua, menerima sunnah kecuali yang bermakna dengan Al-Quran. Yang ketiga, hanya menerima sunnah mutawatir saja dan menolak selain mutawatir, yakni sunnah ahad. Kesimpulannya, ingkar sunnah klasik diawali akibat konflik internal umat Islam yang dikobarkan oleh sebagian kaum zindik yang berkedok pada sekte-sekte dalam Islam. Kemudian diikuti oleh para pendukungnya dengan cara saling mencari para sahabat dan melemparkan hadis-hadis palsu. Penolakan sunnah secara keseluruhan bahkan bukan karakteristik Islam. Semua umat Islam menerima hujahan sunnah, namun mereka berbeda dalam memberikan kriteria persyaratan kualitas sunnah. Ingkar sunnah klasik hanya terdapat di Bahra Irak karena ketidaktahuannya tentang kedudukan sunnah dalam syariah Islam. Tetapi setelah diberikan penjelasan, akhirnya mereka. Yang kedua, ingkar sunnah modern. Sebagaimana pembahasan di atas bahwa ingkar sunnah klasik lahir di Irak, kemudian menetas kembali pada abad modern di India. Setelah hilang dari peredarannya kurang lebih 11 abad, baru muncul ingkar sunnah di Mesir. Sebab utama pada awal timbulnya ingkar sunnah modern ini ialah akibat pengaruh kolonialisme yang semakin dahsyat sejak awal abad 19 Masehi di dunia Islam, terutama di India setelah terjadinya pemberontakan melawan kolonial Inggris pada tahun 1857. Pokok-pokok ajaran ingkar sunnah, di antara ajaran-ajaran pokoknya adalah sebagai berikut. Tidak percaya kepada semua hadis Rasulullah SAW. Menurut mereka hadis itu karangan Yahudi untuk menghancurkan Islam dari dalam. Yang kedua, dasar hukum Islam hanya Al-Quran saja. Yang ketiga, syahadat mereka isyhadu bi anna muslimin. Yang keempat, sholat mereka bermacam-macam. Ada yang sholatnya 2 rakaat dan ada hanya feeling saja atau mengingat. Yang kelima, puasa wajib hanya bagi orang yang melihat bulan saja. Kalau seorang saja yang melihat bulan, maka dialah yang wajib berpuasa. Yang keenam, haji boleh dilakukan selama 4 bulan haram, yaitu bulan Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Yang ketujuh, pakaian ihram adalah pakaian Arab dan membuat repot. Oleh karena itu, waktu mengerjakan haji boleh memakai celana panjang dan baju biasa serta memakai jas. Yang kedelapan, Rasul tetap diutus sampai hari kiamat. Yang kesembilan, Nabi Muhammad tidak berhak menjelaskan tentang ajaran Al-Quran atau kandungan isi Al-Quran. Yang kesepuluh, orang yang meninggal dunia tidak disolati karena tidak ada perintah Al-Quran. Demikian diantara ajaran pokok. Ajaran pokok ingkar al-sunnah, yang intinya menolak ajaran sunnah yang dibawa Rasulullah SAW, yang hanya menerima Al-Quran saja secara kosong. C. Argumentasi dan bantahan para ulama terhadap ingkar al-sunnah. Argumentasi ingkar al-sunnah. A. Agama bersifat konkret dan pasti. Mereka berpendapat bahwa agama harus dilandaskan pada suatu hal yang pasti. Apabila kita mengambil dan memakai sunnah, berarti landasan agama itu tidak pasti. Sementara apabila agama Islam itu bersumber dari hadis, khususnya hadis ahad, bersifat dani atau dugaan yang kuat dan tidak sampai pada peringkat pasti. Karena itu apabila agama Islam berlandaskan hadis di samping Al-Quran, Islam akan bersifat ketidakpastian. Al-Quran sudah lengkap. Dalam syariat Islam tidak ada dalil lain kecuali Al-Quran. Jika kita berpendapat Al-Quran masih memerlukan penjelasan, berarti kita secara tegas mendustakan Al-Quran, dan kedudukan Al-Quran membahas segala secara tuntas. Oleh karena itu dalam syariat Allah tidak mungkin diambil pegangan lain kecuali Al-Quran. Argumen ini dipakai oleh Taufik Sidki dan Abu Rayya. Yang ketiga, Al-Quran tidak memerlukan penjelas. Al-Quran tidak memerlukan penjelasan, justru sebaliknya
Al-Quran merupakan penjelasan terhadap segala hal. Allah berfirman, kami turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Quran Surah An-Nahl ayat 89. Dan dialah yang telah menurunkan Al-Quran kepadamu dengan terperinci. Quran Surat Al-An'am ayat 114. Ayat-ayat ini dipakai dalil oleh para pengingat sunnah baik dulu maupun kini. Mereka menganggap Al-Quran sudah cukup karena memberikan penjelasan terhadap segala masalah mereka. Argumen non-nakli, argumen yang tidak berupa ayat Al-Quran dan atau hadis-hadis diantaranya. Al-Quran diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dalam bahasa Arab, orang-orang yang memiliki pengetahuan bahasa Arab mampu memahami Al-Quran secara langsung tanpa bantuan penjelasan dari hadis Nabi. Dalam sejarah, umat Islam mengalami kemunduran. Umat Islam mundur karena umat Islam terpecah-pecah. Kemudian itu terjadi karena umat Islam berpegang pada hadis Nabi. Asal mula hadis Nabi yang dihimpun dalam kitab-kitab hadis adalah dongeng-dongeng semata. Menurut Dr. Taufik Sidki, tiada satu pun hadis yang dicatat pada zaman Nabi. Pencatatan hadis terjadi setelah Nabi wafat. Dalam masa tidak tertulisnya hadis itu, manusia berpeluang untuk mempermainkan dan merusak hadis bagaimana yang telah terjadi. Bantahan ulama. Abdullah bin Mas'ud berpendapat bahwa orang yang menghindari sunnah tidak termasuk orang beriman, bahkan dia orang kafir. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud sebagai berikut: jika kamu bersembahyang di rumah-rumah kamu dan kamu tinggalkan masjid-masjid kamu, berarti kamu meninggalkan sunnah nabimu dan berarti kamu kufur. Hadis riwayat Abu Daud 91. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan untuk mentaati Rasul dan tidak ada alasan dari siapapun untuk menentang perintah yang diketahui berasal dari Rasul. Allah telah membuat semua manusia merasa butuh kepadanya dalam segala persoalan agama dan memberikan bukti bahwa sunnah menjelaskan setiap makna dari kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Sunnah Rasul mempunyai tugas yang amat besar, yaitu untuk memberikan pemahaman tentang kitabullah, baik dari segi ayat maupun hukumnya. Orang yang ingin memperdalam pemahaman Al-Quran, ia harus mengetahui hal-hal yang ada dalam sunnah, baik dalam maknanya, penafsiran bentuknya, maupun dalam pelaksanaan hukum-hukumnya. Contoh yang paling baik dalam hal ini adalah masalah ibadah sholat. Kriteria ingkar sunnah yaitu: 1. Mendahulukan ketetapan hukum berdasarkan nas dan zahir, disertai keyakinan bahwa sunnah tidak memiliki kekuatan hukum sedikit pun. Yang kedua, menolak hadis Nabi SAW, baik seluruhnya maupun sebagian. Yang ketiga, menyalahi paham mayoritas ulama. Yang keempat, hanya mengambil dasar hukum dari Al-Quran saja. Yang kelima, berbeda dalam cara pelaksanaan ibadah tertentu. Upaya untuk mengantisipasi ingkar sunnah di antaranya: 1. Lebih mendalami ilmu agama agar tidak mudah terpengaruh aliran sesat. Yang kedua, memahami isi kandungan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, waspada terhadap pendapat-pendapat yang muncul yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang keempat, meyakini bahwa sunnah dan hadis adalah sumber kedua hukum Islam. Yang kelima, menjauhi aliran-aliran menganggap bahwa sunnah dan hadis tidak benar. Yang keenam, pihak berwajib melarang penyebaran paham ingkar sunnah di wilayahnya. Penutup, di sini bahwa dapat dijelaskan, sudah menjelaskan dari pengertian, sejarah sampai bantahan. Demikianlah makalah ingkar sunnah yang kami sampaikan.
Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.